warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, mari kita semua panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua kepada zaman yang terang benderang. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat seputar sedekah dan pengaruh kepada rezeki umat Islam. Sebagai umat Islam, kita tahu bahwa sedekah merupakan amalan sunnah yang baik. Bila kita melakukan sedekah, maka rezeki seorang muslim akan bertambah. Sebagaimana penjelasan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memberi nafkah hartanya di jalan Allah ialah seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir tersebut 100 biji. Allah akan menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Allah hendaki, serta Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Selain dapat menggandakan rezeki, sedekah adalah perantara hakikat kebenaran. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebahagiaan yang sempurna sebelum kamu memberi nafkah dari sebagian harta yang kamu miliki, kamu cintai, serta apa yang kamu nafkahkan. Dari keutamaan sedekah yang akan berpengaruh pada rezeki kita semua, tentu kita harus menyadari bahwa sedekah adalah suatu amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat tentang sedekah ini kita senantiasa beramal soleh dan mendapatkan keridhaan. Sekian kultum tentang sedekah ini, semoga bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diambil. Kita beri kesempatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat pula Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita
bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini akan membawakan pidato pentingnya menuntut ilmu. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun duniawi. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Maka dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin seluruh makhluk Allah yang ada di dunia. Dan semoga kita bisa menjadi makhluk Allah yang terbaik di antaranya. Namun, jika kita tidak berilmu, maka kita akan menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa di dunia ini. Dan kita akan menjadi makhluk Allah yang paling rendah. Namun tentu kita tidak mau menjadi makhluk Allah yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan berilmu dalam Quran surah Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajati yarfah. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, mari kita menuntut ilmu. Karena ilmu, kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan, selama hayat masih dikandung badan, mari kita menuntut ilmu tanpa mengenal kata lelah. Dan ilmu itu sangat penting dalam kehidupan. Dengan ilmu, kita tidak bisa menjadi insan kamil. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada para teman-teman semua, tolong harap tenang dulu. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 06 atas nama Silvana Kalanda. Peserta, sekali lagi kami panggil peserta dengan nomor undi 06 atas nama Silvana Kalanda, perwakilan dari kelas 7B. Baik, sebelum kita lanjut, ditahan dulu ya Selvi. Sebelum kita lanjut, kita kuis dulu. Hadiahnya sudah disiapkan. Bagi yang bisa menjawab, langsung mendapatkan hadiah. Jadi kuis akan dilakukan setiap 5 peserta tampil. Dan diacak dari mana materinya, apakah di penampil pertama, kedua, ketiga, sampai yang kelima. Jadi siap-siap para hadirin yang di sini untuk mendengarkan dengan baik, karena yang mendengarkan pasti akan bisa menjawab. Baik, kita mulai saja. Satu pertanyaan yang Pak Guru ambil dari pidatonya salah satu teman kalian, ya. Peserta pertama tadi, yaitu tentang zakat fitrah. Pertanyaannya,
Apa manfaat dari zakat fitrah? Yang bisa angkat tangan. Apa manfaat dari zakat fitrah? Yang bisa angkat tangan. Zakat fitrah, apa manfaat dari zakat fitrah? Ayo, yang bisa. Mensucikan hati dan jiwa. Mensucikan hati dan jiwa. Mensucikan hati dan jiwa. Manfaat lainnya bagi masyarakat. Bantu fakir miskin. Membantu fakir miskin. Baik, beri tepuk tangan untuk saya. Ya. Mohon berkenan Bapak Lalu Muslimin untuk memberikan hadiahnya. Luar biasa, luar biasa. Baik, untuk yang berikutnya siap-siap nanti setelah beberapa teman kalian tampil akan ada pembagian hadiah lagi ya. Sampai kegiatan kita berakhir mungkin ada amplop yang masih cukup banyak yang disiapkan oleh Mami Muslimuddin. Maka Pak Guru harapkan kalian mendengarkan dengan baik karena kesempatan kalian akan besar kalau kalian mendengarkan. Baik, itu saja, silakan Silvin untuk melanjutkan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu kita melalui firman-firman-Nya bahwa mengerjakan salat sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang sangat sederhana, namun maknanya yang sangat besar. Salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita lalai terhadap salat kita, maka tiangnya akan rapuh dan roboh. Niscaya bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada penjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, seandainya mereka tahu seberapa banyak pahala salat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Salah satu keutamaan salat subuh yaitu dapat kepersaksian dari malaikat subuh. Begitu pula dengan salat wajib lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan banyak pahala bagi hamba-hambanya yang beriman. Salah satu keutamaan dalam salat
Niscaya kita akan terhindar dari golongan-golongan orang yang lalai terhadap sholatnya. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan meriah kepada peserta nomor undi 06. Selanjutnya kepada semua teman-teman tolong harap tenang. Yang bagian barat ini banyak ngomong kalian. Yang perempuan yang main handphone nanti disita handphonenya. Silakan fokus dulu dengarkan pidatonya di depan. Kita lanjut. Berikutnya kami panggil peserta nomor undi 07 atas nama Cici Jawari perwakilan dari kelas 9D. Kepadanya kami persilakan. Sekali lagi kami panggil peserta nomor undi 07 atas nama Cici Jawari. Panggilan terakhir atas nama Cici Januari. Karena peserta sudah dipanggil 3 kali, maka peserta dianggap diskualifikasi. Kita lanjut. Peserta nomor undi 08 atas nama Ogi Maulana Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang insya Allah selalu berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah inayah serta nikmat iman dan Islam, kesehatan bagi kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Keutamaan sholat tarawih telah ditegaskan pada sebuah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan dinilai sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana wa shamahu imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang beribadah pada malam hari di bulan Ramadan dan berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa sholat tarawih memiliki keutamaan yang sangat besar dalam mendapatkan ampunan dari Allah. Ibadah ini juga menjadi sarana untuk kita mendapatkan, membentuk iman dan memperbaiki diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan ibadah tarawih
marilah kita melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan, mengikuti sunnah Rasulullah, dan memperbanyak bacaan Al-Quran agar mendapatkan manfaat dan keberkahan di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Semoga Allah menerima ibadah kita, memberkahi amal kebaikan kita, serta menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang mendapatkan rahmat dan maghfirah di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh doa dan harapan, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah serta berbuat kebaikan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum mengakhiri, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Kucing oren manjat pohon, di atas pohon ada si ulat. Jangan bilang udah move on, kalau puasa ada enggak kuat. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan lebihan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Hadirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema keutamaan dan keistimewaan ketika kita menegakkan qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Salah satu ibadah di bulan suci Ramadan selain berpuasa adalah sholat tarawih. Sholat sunnah qiyamul lail ini hanya ada di bulan mulia dan penuh keberkahan ini. Sunnah muakkadah ini sangat sayang jika kita lewatkan begitu saja. Banyak keutamaan dan keistimewaan ketika kita menegakkan sholat tarawih ini. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, sholat tarawih dapat menjadi wasilahnya diampuninya dosa-dosa kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat tarawih karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengampunan dosa dalam hadis tersebut mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Namun, ada pendapat lain
kecil. Meskipun demikian, semoga sholat tarawih yang kita lakukan dapat menggugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam riwayat lain dari Abu Rahman bin Auf, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan puasanya, dan sesungguhnya aku menyunahkan qiyam Ramadan atau sholat tarawihnya. Maka barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan dengan iman dan ingin mendapatkan pahala, maka ia pasti keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Yang kedua adalah sunnah muakkad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat tarawih merupakan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, teman-temanku sekalian. Dalam riwayat dari Ibnu Syihab, Urwa menyampaikan kepadanya bahwa Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, ia pergi ke masjid dan menegakkan sholat di sana. Sehingga banyak orang-orang mengikuti beliau. Keesokan harinya, orang bercerita tentang sholat yang didirikan oleh beliau. Sehingga pada malam keempat, jamaah tidak lagi tertampung di dalam masjid. Keesokan harinya, setelah selesai sholat subuh, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku tahu kemampuan kalian, akan tetapi ragu ketika sholat tarawih diwajibkan atas kalian tidak mengerjakannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun sunnah, kita jangan sampai melewatkannya. Karena sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Akhir kata, selamat berpuasa bagi yang menunaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan meriah kepada peserta dalam nomor undi 09. Berikutnya kami panggil peserta dalam nomor undi 10 atas nama Tessa Adelia, perwakilan dari kelas 8D. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta dewan-dewan juri, serta teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, seperti nikmat iman, nikmat sehat, dan tidak kalah pentingnya nikmat Islam. Kedua kalinya, tidak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah
Marilah kita bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang tadi kita mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema keutamaan malam Lailatul Qadar. Teman-teman rahimakumullah, apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar bukanlah malam Minggu ataupun malam Kamis, melainkan malam kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang terpilih. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terdapat pada salah satu malam ganjil pada minggu-minggu terakhir bulan Ramadan. Qadar menurut para ulama memiliki beberapa arti, seperti penetapan, kemuliaan, bisa juga sempit. Qadar disebut sempit karena pada malam tersebut para malaikat turun ke muka bumi dan disibukkan dengan urusan sebagaimana perintah Allah. Bapak, ibu guru dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keistimewaan. Setidaknya ada 5 keutamaan malam Lailatul Qadar. Pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah malam menjadi turunnya para malaikat. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat adalah malam menjadi yang penuh dengan kesejahteraan hingga fajar. Keutamaan selanjutnya dari malam Lailatul Qadar ialah menjadi ladang pengampunan dosa di masa lalu. Bapak dan ibu guru dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jelang penghabisan bulan Ramadan di tahun ini, marilah kita sama-sama jaga kesehatan dan jaga semangat, terutama untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, menerima amalan puasa kita dan menerima amalan-amalan lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kepada yang lain kepada peserta dan undi semua. Berikutnya kami panggil peserta nomor undi 11 atas nama Iwan, perwakilan dari kelas 7B. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema pidato saya hari ini
Pemimpin adalah pemimpin yang bisa membawa anggotanya ke jalan yang lurus. Ciri-ciri pemimpin yang baik yaitu jujur dan bisa dipercaya dan memberi pelajaran bagi anggotanya. Mampu berkomunikasi santun dengan anggotanya dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Untuk menjadi pemimpin yang baik bukanlah hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Untuk menjadi pemimpin yang baik kita harus bertanggung jawab atas semua yang kita hadapi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu ya, kita sebentar. Sepertinya kalian sudah agak lelah duduk, maka kita refleksi dulu. Kita pijat refleksi dulu, biar lebih menyegarkan kalian. Silahkan pegang pundak teman kalian yang berada di depan kalian, semuanya. Pegang pundak temannya yang berada di depan. Oleh karena itu harus lurus safnya. Lurus safnya, lurus. Pegang pundak dengan dua tangan. Luruskan saf, pegang pundak temannya dengan dua tangan. Ya, teman kalian, semuanya, semua, ayo. Pegang pundak temanmu. Pegang. Oke, kedua tangan berada di pundak teman. Semua angkat tangannya. Kedua tangan berada di pundak teman. Kalian berbalik arah. Berbalik. Sekarang berbalik arah. Hapus ya, meneng-neng hapus ya. Disampaikan oleh Bapak Lalu Saifullah SPD kepada beliau Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita untuk kuis ya. Dari 5 peserta berlalu, yang pertama tadi sudah, sekarang yang kedua ya. Apabila memperhatikan penampilan dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya tadi, insya Allah bisa menjawab dan mungkin tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit ya. Jadi nanti yang pertama mengangkat tangan itulah yang akan kami tunjuk ya. Ya, silakan untuk pertanyaannya. Lailatul Qadar
Jadi saya ulang ya, pertanyaannya sebutkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Ya, ini yang pertama tadi, ini yang pertama. Ini yang pertama. Ya, ya silakan. Ya silakan. Kalau lagi, iya, sudah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama malam Lailatul Qadar ada 5. Pertama, sebagai ladang pengampunan. Yang kedua, kesejahteraan hingga terbit fajar. Ketiga, turunnya para malaikat-malaikat. Keempat, turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir, sebagai pengampunan dosa dan mendapatkan pahala. Ya, jadi kita sudah cukup ya. Apalagi 5 itu lebih lengkap lagi, yaitu turunnya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, gitu ya. Oke, terima kasih untuk ini sebagai sekedar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor putih 12 atas nama Siti Alawiyah, perwakilan Universitas Bangladesh. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Sebagaimananya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan masih banyak lagi. Salawat serta salam mari kita peruntukkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari kata lainnya minaz zulumati ilan nur, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Hadirin sekalian, pidato yang saya sampaikan mengantarkan keutamaan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kita semua tahu bahwa kita diwajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Seperti itu juga
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita semua bahwa kewajiban berpuasa pada bulan suci Ramadan bukan kepada kita saja, melainkan sejak umat-umat sebelum kita atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah dari keutamaan orang berpuasa adalah mendapat dua kegembiraan, yaitu kegembiraan di saat berbuka puasa dan kegembiraan di waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menunaikan ibadah puasa satu hari itu bisa menghapus dosa yang awal hingga akhir tahun. Dan apabila bulan suci Ramadan telah berakhir dengan sempurna, orang tersebut akan bersih dari dosa hingga akhir tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil peserta nomor undi 13 atas nama adalah Aura Juliana, perwakilan dari kelas 7. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan juri, Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, kesehatan, sehingga kita terkumpul pada hari ini. Tak lupa pula kita berdoa atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke zaman menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah di saat kita menekan lapar dan hidup, tetapi lebih tinggal itu. Bulan suci Ramadan adalah di saat kita menahan lapar dan minum. Tetapi lebih dari kata itu, ia adalah perjalanan akal yang membawa kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bulan Ramadan, di mana kita memperkukuh iman, menggali kedalaman diri.
Semoga bulan Ramadan ini bisa memberikan kita kebahagiaan dan keberkahan hati. Sekian video dari saya, semoga manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta nomor Komisi 13. Selanjutnya kami panggil peserta nomor undi 14 atas nama Hidayatul Sadia, perwakilan dari kelas 7F. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru dan dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Lupa pula sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tentang Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus petunjuk dan pedoman baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk membaca dan mengamalkan isi-isi Al-Quran agar kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Al-Quran adalah penolong yang dapat memberikan pertolongan dan pembela yang dibenarkan. Orang yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan petunjuk menuju surga. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW juga bersabda di lain hadis yang artinya, banyaklah kamu membaca Al-Quran di dalam rumah-rumah kamu, karena rumah yang tidak pernah ditempati untuk membaca Al-Quran akan mendapatkan sedikit kebaikan dan banyak kejahatan. Begitu pula orang yang ada di dalam rumah. Orang yang ada di dalam rumah akan merasa sempit dalam hidupnya. Demikian pidato singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta nomor undi 14. Berikutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta Dewan Juri. Yang saya banggakan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam suasana yang penuh keberkahan dalam rangka acara pesantren Ramadan di SMP Negeri 1 Suelan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada seorang tokoh, the best and the best man, pemimpin tak bergaji, direktur tak berdasi, guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putranya Abdullah dan Aminah, tak lain dan tak bukan, yakni baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mari kita bersolat kepada beliau dengan iringan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang tadi kita berikan syafaat oleh beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan menjaga lisan dan hati. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut bisa jadi karena di dalamnya ada ibadah puasa yang telah diwajibkan kepada umat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat tersebut, tentu kita harus menjalankan ibadah puasa sekaligus memperhatikan adab-adabnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdi Salam, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan zalim dan yang melanggar syariat. Yang kedua, apabila ia diundang untuk makan sedangkan ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Yang ketiga, membaca doa saat berbuka puasa. Yang keempat, sebaiknya makanan saat berbuka puasa adalah kurma basah, kurma kering atau dengan air. Yang kelima, menyegerakan berbuka dan
penting sekali menjaga hati dan lidahnya agar ia bisa menebar kedamaian di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi ajran fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lebih jauh, maksud utama dari berpuasa adalah puasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menjaga lisan dari perkataan buruk, ghibah dan sebagainya. Oleh karena itu, siapa saja yang berpuasa tetap tidak bisa menjaga lisannya, maka tentu pahala puasanya menjadi kurang sempurna. Menjaga lisan dari perkataan buruk, ghibah, namimah dan sebagainya merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam yang menginginkan pahala puasanya menjadi sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mewanti-wanti bahwa ghibah, namimah, berbohong bisa menggugurkan pahala puasa. Beliau bersabda, "Khamsun yutarikul as-sa'im al-ghibah wal namimah wal kadhib wal nazar wal syahwah wal yaminul kadhibah." Yang artinya ada 5 perkara yang menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, membicarakan orang lain. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, memandang dengan syahwat. Yang kelima, sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Mengingat pentingnya menjaga lisan dan hati, terlebih di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan yang telah mengakhiri dengan sama-sama menebar kedamaian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke warung membeli ketan, ketan ku dapat malah diambil teman. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar peringatan, melainkan momentum untuk tingkatkan iman. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada peserta yang nomor undi 15. Berikutnya kami panggil peserta nomor undi 16 atas nama Aisyah Ayudinda, perwakilan dari kelas 8D. Kepadanya kami persilakan. Sekali lagi kami panggil peserta nomor undi 16 atas nama Aisyah Ayudinda. Panggilan terakhir atas nama Aisyah Ayudinda, perwakilan dari kelas 8D. atas nama Mirani, perwakilan dari kelas 7C. Kepada
dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS 1 Sleman, yang kami hormati Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa pula kita curahkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang telah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelas 8C akan berpidato dengan tema amalan saat nuzul Quran. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan. Tak terasa sebentar lagi sudah akan Lebaran. Semoga kita menjadi tak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan. Tak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, apakah ada yang tahu apa itu malam nuzul Quran? Itu adalah malam ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya. Ketika itu, malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berbaris di Gua Hira. Setibanya di Gua Hira, malaikat Jibril langsung menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Bacalah, kata malaikat Jibril. Aku tak bisa membaca. Mohon Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah, kembali malaikat Jibril mengulang. Perintah membaca itu diucapkan malaikat Jibril sebanyak 3 kali, namun tak berulang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan bahwa ia tak bisa membaca. Sampai pada satu titik turunlah wahyu pertama Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut Allah yang Maha Pencipta. Dia telah menciptakan manusia dari sebentar bara. Bacalah, dan Tuhan pula yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan terang-terang benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta nomor kunci 17.
kuis. Namun sebelumnya Pak Guru ingin tes vokal dulu. Tes vokal yang kiri, yang kanan, dan yang di depan Pak Guru. Mumpung hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, maka kita perbanyak sholawat dulu ya. Tapi kita akan tes vokal. Pak Guru ingin ngetes mana suara yang paling besar, yang kiri, kanan, atau yang di depan Pak Guru. Kita mulai nanti yang di kiri Pak Guru serempak ya, sholawat serempak. Pak Guru akan menentukan siapa yang memimpin. Salah satu dari kalian nanti akan memimpin grupnya. Yang di kiri pemimpin yang kiri, yang kanan memimpin yang kanan, dan yang di depan Pak Guru akan bagi dua. Bagi dua. Ya. Pak Guru bagi dua, yang kiri dan yang kanan. Pak Guru mulai dari yang kanan dulu. Yang Pak Guru minta sebagai pemimpinnya siapa ini? Yang siap dari pemimpin siapa? Ya? Ini nggak siap dari pemimpin. Baik, Pak Guru tentukan pemimpinnya. Yang memimpin yang berbaju putih siapa? Baik, akan berselawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina kita dengarkan akan dipimpin oleh siapa? Yang lain diam ya. Yang bersuara hanya sebelah kanan. Yang sebelah kanan suaranya masih belum terdengar dengan jelas ya. Nanti mungkin kita akan ulang. Baik, kalau kembali ke yang sebelah kiri. Tadi karena ini berdasarkan aklamasi dari teman-temannya, yang akan memimpin adalah Rizky Pak. Ayo kita asal tak bisa selawat, asal tak bisa selawat. Baik, biar menghemat waktu, Pak Guru minta dari Romi saja.
Farida melet. Ke tengah. Di tengah. Maju yang paling kere.